Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Siapa yang sudah menunggu pengumuman tentang ini? Mari disimak. Baik, di dalam video ini kita akan membahas tentang perubahan mekanismenya dari seleksi tahun 2021 kemarin ke seleksi 2022 yang akan datang ini. Jadi kita lihat apa saja sih perubahan dari mekanisme tahun 2021 dengan mekanisme tahun 2022. Yuk kita lihat. Nah, ini ketika di tahun 2021 kemarin yang sudah berlangsung, itu Pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan. Jadi Pemda membuka formasi di mana ditetapkan misalkan di SMA ABC membutuhkan 1 orang guru matematika. Itu dibuka berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat di seleksi tahun 2022, Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi, baik PG maupun observasi. Jadi di tahun 2022 ini Pemda, coba Bapak Ibu telusuri, di Pemda masing-masing biasanya ada pemetaan kebutuhan gitu kan, ada mendaftar ulang lagi seberapa banyak honornya sekarang di setiap sekolah gitu kan, ada yang ngirimkan data atau berkas biasanya seperti itu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk melihat berapa banyak yang PG tahun 2021 kemarin tetapi belum dapat tempat seperti itu, dan untuk observasi, jadi melihat seberapa banyak yang untuk prioritas 2 maupun 3 seperti itu. Karena penetapan formasi saat ini berdasarkan seberapa banyak yang PG maupun yang observasi seperti itu, yang prioritas 2 dan 3. Jadi dilihat dari situ seperti itu. Dan berdoa saja semoga Pemda Bapak Ibu masing-masing membuka banyak formasi sesuai dengan yang PG dan seberapa banyak yang prioritas 2, prioritas 3. Semoga semuanya mendapat tempat seperti itu inginnya ya. Karena sudah ada formasi akan adanya penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Semoga semua itu menjadi pertimbangan sehingga di tahun 2022 ini dibuka sebanyak mungkin formasinya. Amin ya. Baik, kita lihat yang kedua. Guru memperebutkan formasi yang dibuka ini di tahun 2021. Jadi guru yang mendaftar P3K itu berebut formasi. Di mana ada formasi dibuka, di sana semua diperebutkan. Jadi pas di tahap 1 masih mendahulukan guru honor induk ya, seperti itu. Jadi walaupun guru honor induknya ini misalkan rendah atau tidak lulus, maka tidak bisa ditempati. Kemarin di tahap 1 seperti itu. Maka bisa diperebutkan lagi di tahap 2. Jadi semuanya tidak ada prioritas lagi memperebutkan. Jadi tinggi-tinggian nilai. Tapi di tahap 1 kemarin masih membuat yang induk lebih prioritas seperti itu. Itu di tahun 2021. Sedangkan kita lihat ini yang di tahun 2022 ya. Formasi melekat pada guru di sekolahnya. Nah, ini beruntung sekali jika Bapak Ibu yang sudah lulus PG, mau tenaga honorer kategori 2, maupun yang sudah honorer negeri, maupun yang sudah bersertifikat pendidik, dan kemarin sudah lulus PG. Jadi semuanya, semua kategori guru honorer swasta semuanya yang sudah lulus PG, dan ternyata ada formasi di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu merupakan kebahagiaan tersendiri ya. Itu merupakan rezeki kalau saya bilang. Karena formasi melekat pada guru di sekolahnya. Nah, baik. Lalu yang ketiga, dapat diikuti oleh seluruh guru yang terdaftar di Dapodik. Ini ketika tahun 2021 ya. Jadi, semua yang terdaftar di Dapodik bisa ikut seperti itu. Guru yang terdaftar di Dapodik bisa ikut. Nah, jadi kemarin ada juga timbul masalah yang misalkan sudah 2 tahun tidak mengajar tapi masih terdaftar di Dapodik, masih bisa kecolongan walaupun akhirnya gagal dan lain sebagainya ya. Tetapi masih ada berita-berita tentang
kecolongan seperti itu gitu. Jadi yang sudah tidak mengajar setahun atau sudah berhenti 6 bulan yang lalu itu masih bisa tes. Itu di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 ini sudah berubah, mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, itu diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Nah, aktif ya. Aktif itu kan berarti yang sampai saat ini masih aktif, bukan hanya terdaftar tetapi aktif sampai saat ini. Seperti itu ya. Jadi itu perbedaannya. Lalu kita lihat lagi di tahun 2021 atau yang telah lalu itu terjadi mutasi atau rotasi atau pergeseran dalam skala besar dan serentak. Nah, ini tadi ketika di sekolah induk tidak ada formasi kemarin di tahun 2021, maka pelamar-pelamar yang lain di tahap 2 semua berebut di sekolah mana yang mereka inginkan seperti itu. Jadi akhirnya terjadilah rotasi atau pergeseran dalam skala besar jatuhnya ya kalau se-Indonesia. Seperti itu. Nah, kita lihat yang di tahun 2022 ini tidak terjadi mutasi, rotasi ataupun pergeseran seperti itu. Nah, jadi diharapkan semoga semuanya melihat seberapa banyak guru yang PG dan dibuka formasinya di tempat guru-guru yang sudah PG tersebut. Seperti itu inginnya ya, supaya tidak terjadi mutasi, rotasi, dan pergeseran. Jika di sini tertulis seperti ini, maka harapan besar kita ini akan terwujud seperti itu, sehingga tidak terjadi mutasi, rotasi, dan pergeseran. Misalkan ada pun itu tidak akan kekurangan jam, karena memang mungkin betul-betul di sekolah yang tidak ada gurunya di situ yang lulus PG dan lain sebagainya, atau tidak ada yang jurusan tersebut, maka bisa ditempati seperti itu. Lalu kita lihat yang poin nomor 5 di tahun 2021, kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik. Nah, kita lihat di tahun 2022 ini kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, seperti itu. Kalau yang nomor 5 ini di seleksi tahun 2021 kan memang seleksi mekanismenya dalam bentuk tes ya. Kalau yang di tahun 2022 ini kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, berarti lebih kompleks. Tetapi kan sudah ada aturan jika yang lulus PG tahun lalu itu tidak perlu tes lagi. Dan yang prioritas kedua yang sudah honor selama 3 tahun lebih di Dapodik, seperti itu, terdata aktif di Dapodik, maka akan diobservasi saja kesesuaiannya. Seperti itu kan. Lalu kita lihat yang ke-6, menggunakan mekanisme tes kompetensi. Nah, kalau tahun 2022 menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Nah, ini sama. Kalau di tahun 2022, ini mekanismenya ada mekanisme penempatan. Jadi ini untuk yang lulus-lulus PG, itu langsung penempatan dan nanti diurutkan oleh Pemdanya masing-masing. Lalu kalau uji kesesuaian atau observasi itu untuk yang prioritas kedua seperti itu. Lalu yang tes jika masih ada formasinya itu untuk yang pelamar umum ya. Jadi misalkan masih ada kuota atau formasi yang belum terpenuhi, nah itu diambil dari yang pelamar umum seperti itu. Seperti apa mekanisme tesnya dan lain sebagainya, apa saja yang akan diujikan, akan saya buatkan di video selanjutnya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat channel YouTube Guru Online, jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkait P3K. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.